Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taghabun ayat 8. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir pula para bintang tamu kita pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita jumpa lagi di podcast. Alhamdulillah, sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Kelihatan dari wajahnya. Sehat semua, alhamdulillah. Baiklah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan para bintang tamu yang insya Allah sudah siap membacakan ayat-ayat Allah. Amin. Alhamdulillah. Yang pertama ada Ibu Ina. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya kita ada Ibu Tita. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Dan bintang tamu kita berikutnya, Masya Allah, tabarakallah, ada Ibu Indah Wijono, Masya Allah. Pejuang Quran. Pejuang Quran. Pejuang podcast juga nih Pak. Iya, pejuang Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu berikutnya kita kedatangan Ibu Silvi. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Masani. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan tamu kita terakhir ada Ibu Aminah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aminah atas kedatangannya. Dan seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, podcast kita yang kesekian kalinya, dan hari ini kita dihadiri oleh tamu-tamu kita yang terhormat dan termasuk dihadiri oleh pejuang Quran. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang berada di Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga SD. Alhamdulillah maju. Nanti tahun ini, tahun akan datang akan ada kelas bilingual. Sudah ada muridnya, sudah 25 orang. Ada lagi MTS juga itu sudah kelas bilingualnya udah duluan dan muridnya lebih banyak. Ada lagi SMK juga maju juga, alhamdulillah. Ada lagi MA itu Madrasah Aliyah juga alhamdulillah maju.
Nah, selain itu juga Yayasan Nasional Kebajikan itu membawahi boarding school. Jadi ada anak-anak yang tinggal di asrama, dia sekolah sini. Nah, itu biasanya itu terdiri dari yatim piatu. Yatim piatu itu semuanya adalah free. Kecuali kalau ada orang yang punya bapak ibunya, terus dia ikut juga di asrama. Jadi asramanya nggak bayar, tapi sekolahnya dia suruh bayar. Nah, ada lagi tahfiz. Tahfiz ini anak-anak kita ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz untuk hafal Quran. Ada gedungnya spesial. Ada lagi kegiatan ekonomi umat. Ini ya biar anak-anak tahu nih, oh kalau dagang tuh gimana jual beli ini. Ada lagi produksi roti yang setiap hari dimakan oleh ibu-ibu pengajian pada pagi hari. Ada lagi kebun singkong. Nah, ini juga sudah menghasilkan juga kebun singkong. Dan ada lagi juga perikanan. Perikanan panen terakhir itu 1.400 lele. Lumayanlah sekian kali anak-anak masak lele kan. Dan ada lagi ini Wisma Agus ini. Wisma Agus ini selain tempat podcast kita dihuni oleh 13 DTP, Destined to Paradise atau ahli surga. Tuhan mereka yang tidak bisa melihat kan. Dan ada lagi di sini adalah TPA malam anak-anak. Ada juga bahasa Inggris anak-anak setiap hari Sabtu sama Minggu. Dan ada lagi diskusi-diskusi ustadz-ustadz di pinggir itu suka diskusi juga di sini. Nah, itulah kira-kira gambaran Yayasan Nasional Kebajikan. Mudah-mudahan selalu maju dan selalu bermanfaat buat umat dimanapun umat berada. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, tema kita pada siang hari ini adalah kenapa sih Pak Kiai harus infak? Nyari duit susah-susah, harus dikeluarkan untuk orang lain Pak Kiai. Itu bagaimana Pak Kiai? Banyak sekali alasan kenapa kita harus infak. 1, supaya kita nolak bala. Nolak bala itu ya macam-macam, ya bala di jalan, bala anak kita, atau juga bala itu magic, atau juga sakit. Sakit kan bala bencana juga kan. Makanya di surat 2:195 coba kita lihat. Baik, silakan Ibu Ina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah. Arti jalan Allah itu ya orang tua masuk jalan Allah, mertua jalan Allah, saudara jalan Allah, pengajian jalan Allah, dan sarana-sarana jalan Allah. Nah, itu namanya nolong agama Allah dengan dia berinfak di jalan Allah itu. Nah, kemudian Allah katakan, kalau kamu tidak mau, kamu menjatuhkan diri ke dalam bahaya. Jadi suruh kita infak ini supaya jangan musibah, jangan bahaya. Ya musibahnya macam-macam. Ya sakit musibah juga kan. Atau misalnya di jalan kita ada apa-apa, kan musibah juga. Nah, makanya Allah katakan berinfaklah kamu di jalan Allah. Allah mencintai orang-orang yang suka berinfak itu. Allah demen, Masya Allah. Gua demen kata Allah. Coba. Nah, kalau Allah udah demen sama kita, apapun yang kita minta dikasih semua. Nah, jadi infak itu penting sekali, itu sangat penting sekali. Dan yang kedua, supaya kita ini menjadi orang kaya juga. Ya kaya dong. Mana 1.000 jadi balas 7.000 kan? Seperti di surat 2:261 sampai 2:2 itu. 261. Ya, surat 2:261. Silakan Ibu Tita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi kalau kita lihat pingin mau kaya nih, kaya ini, jadi bayangin aja nih sebutir benih nih kita tabur. Tahu-tahu tumbuh 7 batang. Setiap batangnya 100, 700 dong. Dan Allah masih melipat gandakan lagi. Nah, kayanya bukan saja kaya harta, kaya kesabaran, kaya kebahagiaan, kaya kedamaian. Nah, itu kan kaya itu. Iya. Nggak bisa dibeli. Oh, nggak bisa. Masya Allah, nggak ada harganya. Kayak kebahagiaan bisa dibeli, nggak bisa. Kayak ketenangan hidup kan nggak bisa dibeli itu kan. Nah, jalannya dengan sedekah ini. Jadi 1:700 kata Allah. Cuman kadang-kadang orang lupa dengan syaratnya. Syaratnya itu 1, jangan suka disebut. Maksudnya disebut riya. Yang kedua, jangan menyakitin hati si penerimanya. Jadi jangan kita misalnya kita beri dia terus dia nanti kayaknya nggak terima kasih terus langsung ngomel gitu, apa sih itu katanya gua tuh yang ini, nah nggak boleh nanti kasih sih ya, tapi ngomel gitu Pak. iya nggak boleh itu. Makanya kan kenapa Allah suruh kita berinfak itu harus karena Allah. Kalau dia karena Allah, orang itu mau terima kasih nggak ada masalah bagi kita kan. Nah tapi kalau nggak karena Allah, akhirnya begitu dia nggak terima kasih, kita ngamuk. Ya kita minta balasan itu bukan kepada orang, balasan Allah yang balas kita kan, tenang kita kan. Nah, masih banyak lagi sebetulnya infak ini. Masih banyak lagi. Supaya amal kita diterima semua. Kalau nggak diterima nih amal kita ini, termasuk puasa kita, kita sholat kita, ngaji kita nggak diterima kalau nggak infak. Sayang. Kayak surat 3:92. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca ya Pak Ustadz, surat Ali Imran surat 3 ayat 92. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan kamu itu tidak akan mencapai kebajikan yang kamu kerjain. Apa bentuknya puasa, bentuknya umroh, bentuknya haji. Tapi dia nggak suka berinfak, nggak mencapai kata Allah itu, nggak dapat. Nah makanya kenapa kita harus infak itu supaya ya puasa kita diterima, sholat diterima. Kalau dia udah haji diterima, kalau dia umroh diterima, kalau enggak bisa kata. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah itu, berupa apa saja, sekecil apapun juga, sebesar apapun juga, itu Allah Maha tahu. Insya Allah. Makanya sebetulnya kita berinfak itu untuk kita juga sebenarnya itu. Baliknya itu ke kita juga kan. Nah, apalagi kita harus berinfak. Kenapa kita harus berinfak itu? Karena supaya Allah juga ngampuni dosa-dosa kita juga. Dengan kita infak itu, Allah ngampuni dosa kita. Surah 2, 267, 268. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah ayat 2 67 68. 267. Surat Al-Baqarah ayat 267 268. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. 268.
Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sadaqallahul Azim. Jadi Allah kasih tahu, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah hasil usaha kamu yang baik-baik itu. Usaha apa aja, pokoknya baik, infakin. Dan kemudian Allah kasih tahu lagi, termasuk hasil bumi ini, infakin juga. Apa kita punya mangga di depan rumah, apa kita punya rambutan di depan rumah, harus juga dikeluarin itu. Ada untuk orang lainnya, jangan dimakan semua. Nah, Allah ingatkan, yang nyuruh kamu infak ini siapa? Allah Sang Yang Maha Kaya. Kalau kita ini disuruh orang kaya nih, pasti kan suruh orang kaya pasti mau kan? Mestinya, apalagi disuruh oleh Sang Yang Maha Kaya, lebih mau lagi kan? Ini kadang-kadang orang disuruh Sang Yang Maha Kaya, gak mau. Suruh orang kaya mau, kebalik itu. Suruh orang kaya, oke. Suruh Sang Yang Maha Kaya, lebih oke lagi. Karena orang kaya itu ada wujudnya Pak Kiai. Oh. Terlihat mungkin seperti itu. Ya, karena manusia itu cenderung suka menyembah yang ada wujudnya ya Pak. Kalau Allah itu nggak ada wujudnya. Padahal kita lihat kanan kiri bulan, matahari. Itu bagi yang nggak mengetahui Pak Kiai. Oh, itu bagi yang kelas yang beda. Tanda-tanda kebesaran Allah. Iya. Nah, jadi memang kalau orang belum mengamalkannya, dia tidak akan terasa. Tapi setelah orang itu mengamalkannya, benar. Benar apa yang Allah katakan itu. Benar. Dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Benar, sami'na wa ata'na. Benar itu. Nah, cuman masalahnya kita ini kan, beratnya itu kan kita sudah di stigma kita ini sudah dari kecil udah dididik nih kan, hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Seolah-olah kalau kita hemat menjadi kaya, padahal sekarang kita udah hemat nggak kaya-kaya juga kan. Pelajaran bahasa Indonesia. Oh, pelajaran bahasa Indonesia itu ya. Hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Mestinya dirubah itu. Pangkal pandai. Sodako pangkal kaya, kaya hati, kaya jiwa. Tapi memang harus berani. Kalau nggak berani, nggak bisa dia. Jadi maunya Allah itu kita tuh berani sama Allah, maka Allah berani lagi itu. Nah, jadi kata Allah, infak ini selain tadi itu supaya ini Allah Maha Kaya, pasti dia berilah kita. Infak itu kenapa orang susah itu ada setannya. Setan tuh ngajakin kita supaya kita jangan berinfak. Supaya kikir nih. Sedang Allah suruh kita berinfak ini supaya kita dapat ampunan dan diberi karunia juga. Karunia itu ya kemakmuran itu. Nah, cuman orang kan nggak ngelihat contoh misalnya. Contoh ke orang itu kenapa sih makmur aja dia? Karena dia berinfak. Mungkin kalau dia nggak berinfak nggak akan begitu. Ya mungkin dia kaya, tapi kalau dia sakit apa artinya? Kaya tapi sakit. Tidak bisa menikmati juga. ya. Makan juga enak banget. Biaya ICU-nya mahal. Wah, mahal. Ini Lagi kalau keluar negeri berobatnya. Teman yang berikan rumah ini kan pernah cerita sama saya. Dia punya teman kaya, kayak dia itulah, tapi nggak mau dia bersedekah. Akhirnya apa? Dia sakit 7 tahun. Akhirnya kekayaannya habis semuanya. Sampai anaknya pun tidak bisa nikmatin. Asli dia ngomong. Habis. Dititipkan tapi nggak amanah. Ya nggak amanah. Ambil lagi sama Allah. Ya dititipkan nggak amanah. Misalnya kalau yang amanah itu kita tahu nih, ini kan dititipkan oleh Allah. Namanya titipan. Kalau dititip oleh Allah, kalau Allah mau ngambilnya, ya kapan saja dia mengambilnya, kan dititip kok. Iya. Nih aku titip nih, kamu nih sekian lama nih, nah, dan nanti aku ambil nih. Iya. Nah kita itu dititip oleh Allah juga ini. Jangan kita ambil semua nih, ini titipan nih, keluarin. Separuh nih. Dititip Allah, sebelum Allah paksa untuk diambilnya, coba udah kita keluarin aja. Nanti yang sisanya Allah akan berikan kepada kita kan.
Kalau besarannya berapa Pak Kiai untuk sedekah infak itu Pak Kiai? Besarannya cuma 2. Kalau nggak 20% berarti 50. Itu besarannya itu. Kenapa? Kalau 20% itu kan 1/5-nya kan ada. 1/2-nya juga ada. Nah 1/2-nya itu kayak seperti gini. Di dalam surat 25 ayatnya 67. Silakan Ibu Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta Ayatnya 267. Ayatnya 67. 67. Iya benar. Oh, benar. Oke. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi Allah katakan salah satu tanda orang yang disayang Allah itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak berlebihan sampai dia nggak bisa nikmatin sama sekali, atau tidak juga terlalu sedikit, sedanglah. Ya 50% sedang, Paru-paru. 20 sedang. Masya Allah. Kalau 50 tuh enaknya kenapa? Nggak usah pakai kalkulator. Tinggal bagi dua aja. Saya baru ingat nih, saya ingat itu. Itu yang kubah emas itu kan jemaah saya itu. Iya. Kita suka ngaji di rumahnya dia yang di situ di Almarhum ya. almarhum. Bukan Ciledug, di mana dekat pinggir jalan tol itu yang ada masjidnya dua menara itu kan dia juga tuh bangun. Situ rumahnya situ. Terus suka ngaji di situ. Pernah juga diajaknya ke Bamas juga itu. Ya jadi orangnya itu memang 50% ya. Berani. Dan dia 50% itu bukannya sejak dia kaya. Sejak dia belum kaya. Justru sebelum dia kaya udah berani 50% itulah, maka dia jadi kaya. Nah cuman kan kita kan suka berpikir begini, ya dia sudah kaya sih kan. Padahal dia itu dari sebelum kaya. Kita tidak tahu ya Pak Kiai. Ya kita tidak tahu, makanya kita kasih tahu. Dan almarhumah. Nah jadi dia cerita itu. Jadi memang dari infak sedekah itu yang kayaknya rezeki itu berdatangan dari sini. Nah cuman kan orang kan mengatakan awal-awal dia dulu nggak begitu kan, gile lu, masa bagi 2, gile lu. Kayak begitu udah terbangun masjid Kebamas baru. Ternyata. Kalau datang aja digiringin pakai saja gitu. Iya betul. Dan orangnya itu sederhana, Kayak mobil ini. sangat sederhana sekali. Malah kalau kita habis ngaji itu habis dia ngaji itu saya ngobrol gitu. Kayak bukan orang kaya. Benar-benar kayak bukan orang kaya. Iya, bukan orang kaya pada umumnya. Iya, bukan orang kaya pada umumnya. Dan enggak, ya dia bersama sekali. Ya pakaian sederhana, apa yang sederhana. Mungkin kerudungnya mungkin sama harganya dengan kerudung yang dipakai kita. Enggak maksudnya berlebihan mungkin enggak. Iya, benar. Nah, jadi Emas juga gitu. jadi saya pikir iya juga ya, berarti memang orang itu kalau dia berani, ya Allah itu lebih berani. Masya Allah. Tapi kalau orang itu takut, ya Allah juga takut gitu. Apa ngasih makan aja kayak di Mekah tuh pakai mobil gitu. Iya, dia pakai apa? Mobil box tuh dia kalau ngasih makanan itu. Nah, jadi dia berinfak itu 50% itu bukan sejak dia kaya, saya tuh. Jadi sejak dia belum kaya, dia sudah berani itu. Nah, cuman kan orang nganggapnya dulu tuh ya itu gila lo 50%. Tapi setelah lihat Nah, jadi balik lagi kepada tadi bahwa kenapa kita berinfak itu ya supaya jadi orang kaya. Nah, berapa? Minimal 20. Di ayat ini tadi 50 ini. Jangan kamu semua, jangan kamu terlalu sedikit. Ya antara dua itulah. Tengah-tengah. Sama kayak di surat 17 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura.
Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi Allah katakan jangan kamu itu sampai terbelenggu tangannya saking nggak mau bersedekah begini, saking kikirnya. Jangan juga kamu sampai wah nggak ada sisanya. Nah berarti kan 50 kan? 50. Tapi kalau kita belum bisa 50 ya 20 aja. Tapi nanti naik gitu. Ya makin kita keluarkan banyak kan makin bahagia. Makin bahagia, makin damai. Makin kayaknya rezeki itu nambah-nambah aja tuh. Dan makin banyak orang yang tertolong juga Pak Kiai ya. Iya, banyak orang. Membahagiakan orang. Kan kita membahagiakan orang, Allah lebih membahagiakan lagi. Makin banyak orang dibahagiakan, Allah lebih bahagiakan lagi kita. Makanya rumusnya itu sebetulnya kalau orang kita cinta sama orang miskin, Allah kirim orang kaya cinta kita. Kita benci sama orang makin miskin, Allah bikin benci orang kaya kepada kita. Itu udah benar tuh, sama. Pokoknya itulah. Betul, itu sangat betul sekali. Sangat betul. Makanya cintailah orang-orang makin miskin. Kalau kita ingin dicintain oleh orang kaya, Allah yang ngirim orang kaya cinta kepada kita kan. Padahal orang kaya itu kan kalau dia nggak hatinya nggak ini kan mana mau dia percaya kepada kita gitu kan, susah. Tapi kalau kita cinta sama orang fakir miskin, orang susah, itu dikirim oleh Allah itu cinta kepada kita. Baik, balik lagi kepada tadi bahwa apalagi sih kenapa kita harus berinfak sedekah itu? Supaya ini juga, supaya kita juga ini mudah urusan. Kenapa? Sebetulnya infak itu supaya kita itu mudah urusan kalau tahu. Kayak surat 65 ayat 7 kan. At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kan kalau kita lihat ayat ini, orang kaya sesuai dengan kekayaannya itu dia mengeluarkannya. Orang miskin sesuai dengan kemiskinannya itu. Allah katakan, kamu tahu nggak sih? Allah suruh kamu orang kaya keluarin, orang miskin juga keluarin. Allah ingin menjadikan hidup kamu itu mudah. Ini mudah. Urusan ini mudah. Jadi urusan lancar semua. Doa-doa mudah dikabuli. Keinginan dia mudah tercapai. Mudah itu. Nah, cuman kan orang kan suka-suka kalau berinfak sedekah itu selalu berpikir uangnya habis. Iya. Padahal ada nggak sih orang jatuh miskin gara-gara sedekah? Nggak ada itu. Malah kalau dia miskin itu, malah Allah ganti dia dengan kaum yang lain. Diganti. Gue ganti, Masya Allah. Coba lihat surat 47, 38. Baik, saya baca surat 47 Muhammad ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan kamu itu ingat loh, disuruh oleh Allah menginfakkan hartamu di jalan Allah. Tapi ada yang mau, ada yang nggak mau.
Allah katakan kalau dia tidak mau sebetulnya bukan dia kikir sama orang lain, kikir sama dirinya sendiri. Misalnya nih orang dia keluar 2,5%, berarti dibuka rezekinya masuk akan datang tuh 2,5% nih, nggak bisa besar-besar nih masuk rezekinya. Yang gede nanti kalau keluar sana. Tapi kalau dibuka misalnya 20 kan lumayan nih. Agak renggang. Ya agak gede nih masuk nih, set nih. Tapi kalau 50 kan masuknya kan kebuka. Set. Nah, kalau kamu juga tidak mau ngikutin Allah dengan infaknya, Allah katakan, nanti kamu akan aku ganti dengan kaum yang lain. Kita dagang nih, orang lain dagangannya diganti dengan orang lain. Iya, kita malah nurun ke bawah. Orang beli sama dagangan orang lain semua, dagangan kita nggak laku. Dan itu benar itu. Jadi kalau dia misalnya kikir, sebenarnya dia bukan kikir sama orang lain, kikir sama dirinya sendiri. Ya lama-lama lalu kalau kamu kikir nanti kamu diganti dengan kaum yang lain. Ya kita nggak mau tergantikan. Iya. Kalau kamu tergantikan Allah kan kamu berinfak tidak akan tergantikan oleh siapapun juga. Insya Allah. Kadang orang berpikiran kalau jualannya laku gitu Pak, yang lain sepi. Mikirnya pakai magic. Nah itu. Udah belum tentu Pak Kiai ya, udah bisa aja dia ahli sedekah Pak Kiai, ahli berinfak. Ya. Makanya kan saya akan cerita tentang jual es kelapa. Kok satu ini rame, es kelapa yang lain biasa aja. Ya ada yang beli, ada yang enggak gitu. Ini bulan puasa yang ini nih, es kelapanya rame, baksonya juga rame. Rupanya dia kasih tahu, saya pengajian di depan kompleknya itu, ada komplek PDK itu, dia bilang Pak Kiai, itu amalannya di kampungnya untuk masjidnya itu 400 juta. Dari jual bakso dan dari jual kelapa muda itu. Pantas aja itu. Ya, jadi Allah yang menggerakkan Pak Kiai. Iya, Allah menggerakkan orang yang datang. Kan yang orang yang mau beli, kenapa mesti beli dia yang gerakan siapa? Allah kan? Allah. Iya. Jadi gerakan itu. Dia bikin masjid soalnya. Iya. Berkah berarti. Nah, makanya kan dengan dia bikin masjid kan berarti kan ada orang fakir miskin, ada orang kaya, orang apa, itu jalan Allah itu. Jadi makanya sebetulnya kita itu kalau kita ngaji Quran begini, tinggal you percaya, gue kasih ke tanah. You tidak percaya, gue tutup. Enggak. Ganti dengan kaum yang lain yang tidak sama seperti kamu. Masya Allah. Makin terpuruk kita. Makin terpuruk kita. Dan kita kan nggak mau makin terpuruk. Kita pingin makin maju, makin berkah, makin banyak rezekinya, makin senang. Masya Allah, Masya Allah. Pak Kiai, Masya Allah. kadang orang berpikir begini Pak Kiai, sedekah aku aja belum kaya, sedekah nanti aja deh kalau udah ada uang. Mak, sedekah itu ada nggak ada uang harus sedekah gitu Pak Sedekah. Ya misalnya sedekah kan nggak mesti materi kan. Ya kalau ada rezeki itu berarti materi. Tapi kalau dia nggak ada materi, doain orang kan sedekah. Belum lagi misalnya dengan tenaga. Dan ilmu juga Pak Kiai. Dengan ilmu. Sedekah kan. Nah cuman orang selalu kalau berpikir sedekah itu kan materi. Nah cuman masalahnya kadang-kadang begini, orang itu dia senyum mau, tenaganya mau, ilmunya mau, doain orang mau. Tapi begitu dapat rezeki, ya segini. Itu yang Allah nggak mau. Berarti mending jutek tapi mau sedekah Pak Kiai. Jutek suka sedekah masih lebih baik. Masih lebih baik. Daripada enggak jutek tapi susah sedekahnya. Kalau dia jutek nih, tapi dia suka sedekah, itu akan dipertemukan sama orang yang lebih baik. Dan bisa nggak jutek lagi Pak. Bisa berubah ya. Bisa. Jutek menjadi kelpak-kelpak. Kemudian katanya kalau lagi sedekah ngasih-ngasih itu tahu udah ada lagi telepon yang menyumbang. Ya iya, Allah balas Kan langsung. siapa dipanggil itu pakai mobil dia yang ngongkosin semua, terpulang kasih beras. Iya. Memang sebetulnya orang itu tinggal berani nggak berani aja sebetulnya. Kalau dia berani, ada aja jalannya.
Cuman masalahnya kan orang kalau udah misalnya dia membangun suatu masjid, dia pikir sekian juta, di mana bangunnya, nanti repot lagi nanti sudah menyodanya. Jadi sudah ditakutkan oleh setan dulu. Maksudnya udah dia bangun masjid, Bismillah, minta kepada Allah. Udah, dia dulu yang merinpak sedekah, jangan ngajakin orang doang. Dia dulu, baru himbau orang. Terlalu mudahkan. Nah, hasilnya Allah mudahin itu kan, jalan Allah kan, si Allah mudahin kan. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang orang itu dari depan aja sudah dihantam oleh setan. Lo katanya bagian masjid itu biayanya berapa tuh? Nanti yang bikin gambarnya juga berapa? Kayaknya udah kata duluan. Jadi nggak jadi. Makanya ada seorang ibu-ibu di Zoom itu, dia nggak pakai takut-takutan, pokoknya seret bisa ini, seret apa yang bisa dikerjain, seret, ya jalan aja semuanya. Kita nggak rapat nanti ibu begini, enggak. Kalau ada pengajian di mana itu dia yang umumkan. Besok jangan lupa pengajian. Itu udah infak, udah infak, udah sedekah, udah dakwah itu. Akhirnya sehat, sembuh sakitnya ya Pak. Wah, luar biasa itu. Inisialnya Bu Indah ya. Inisialnya ditulis, inisialnya I, bukan yang lain. Bukan inisial lagi namanya itu. Bukan inisial lagi sih ya. Nah, jadi akhirnya semuanya akan mudah dan gampang. Nah, dengan dia mau memudahkan di jalan Allah, Allah akan mudahkan dia. Nah, makanya kan kalau di surat 47 kan ayat 7 itu kan. Oh iya. 7 ayat 7. Silahkan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 47 ayatnya 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sadaqallahul azim. Jadi hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, termasuk nolong agama Allah itu kita menghidupkan Quran. Nolong agama Allah itu termasuk kita menghidupkan podcast. Nolong agama Allah termasuk kita menghidupkan pengajian. Itu kan menghidupkan apa? Nolong agama Allah itu kan. Nah, Allah kan kalau kamu berani nolong agama Allah, Allah nanti akan tolong kamu juga. Bukan saja Allah tolong, Allah akan angkat harkat derajatmu. Nah, makanya sebetulnya kalau orang berani nolong agama Allah, wah, hebat sekali itu. Makanya tolonglah agama Allah ini. Nah, termasuk yang sinyalnya katanya itu nolong agama Allah, benar ya? Ini masalah ini masalah ini. Menolong agama Allah juga infak juga Pak Kiai. Termasuk infak juga. Infak itu nolong agama Allah. Kenapa? Karena infak itu juga bahwa dia nolong agama Allah kan, infak itu untuk sarana untuk bisa di jalan Allah kan. Ya bisa pengajian, ya bisa juga masjid, bisa juga apa alat untuk orang ngaji. Itu kan nolong agama Allah. Makannya Pak Kiai. Makannya, cemilannya macam-macam. Pak Kiai. 9, 10, 11. Nah, makanya sebetulnya ya kalau kita ngaji, cuman kan orang suka nggak ngaji nih. Kayak 92 ayat surat 92 ayat 4 itu ya. 92 sampai ayat 7 tuh. Silakan Ibu Indah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. Jadi Allah katakan, pertama Allah kasih tahu, usaha manusia itu, pekerjaan manusia itu berbeda-beda. Benar kan? Ada orang jadi guru, ada orang jadi ustadz, ada orang jadi ini, pedagang. Beda-beda. Allah tuh nggak masalahkan apa pekerjaannya. Yang penting Allah tahu di antara apa yang kamu kerjain itu, siapa yang mau bersedekah? Satu. Siapa lagi yang mau, yang percaya dengan, yang orang bertakwa, berarti dia sholat, ibadat kan? Siapa orang yang percaya dengan hari kiamat? Ada 3 ini dalam dirinya. Allah bilang apa? Kami berikan pada kamu itu jalan mudah dan kebahagiaan. Mudah-mudah hidupnya
bahagia lagi, mudah dan bahagia, masya Allah. Hidup mudah, bahagia lagi. Nggak bisa diukur apapun juga itu. Putri kita kerjanya lillahi ta'ala, Pak. Nah, tapi kalau kamu mengerjakan kebalikannya ini, jadi dari 8 sampai 11, waduh itu susah. Lanjutannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Masya Allah. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, jadi Allah katakan kalau ada orang nih, kebalikan dari tadi, dia kikir, satu, dia dia merasa nggak butuh Allah, dua, berarti dia nggak sholat, nggak ibadah. Yang ketiga, dia nggak percaya adanya hari pembalasan surga neraka, itu nggak percaya dia. Allah bilang kalau ada orang seperti ini, siapapun juga dia, apapun pekerjaannya dia, susah loh itu, susah dan sengsara, masya Allah. Bukan saja susah sengsara, kalau dia udah mati nanti hartanya rebutan. Nah, ini kan peringatan dari Allah nih, warning dari Allah nih. Kalau orang baca artinya kurang, ya Allah, kamu kerjain 3, tinggalin 3, selamat, selamat. Tapi kalau dia nggak ngaji, dia nggak buka Quran, nggak akan tahu itu, nggak akan tahu. Makanya emang kita itu harus mengaji itu supaya kita tahu ya. Ya kayak misalnya kan berinfak sedekah itu ya. Sebetulnya kalau dia ikutin aja apa kata Allah itu, selamat dia. Ikutin aja kan Allah katakan kamu itu mestinya itu berinfaklah seperti Allah katakan di surat 265. Surat 2265. Silakan Ibu Ina. Surat 2265. Ya. ayat 265. 265. Ya. 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak mengenanginya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallah. Ya, jadi ini kalau orang itu berinfak sedekah untuk mencari keridhaan Allah dan untuk memperkuat keteguhan hati, istiqomah kan. Nah, dia berani ini, gambarannya itu kalau misalnya ada satu kebun kemarau, itu kemarau pun juga dia masih dapat menghasilkan 2 kali lipat. Padahal kondisi lagi kemarau. Itulah gambaran Allah katakan. Ini digambarkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya dia tidak mengeluarkan atau dia tidak juga untuk mencari keridhaan Allah seperti itu, ya digambarkan juga oleh Allah di 266-nya itu. Kamera mana nih? Kamera. Memorinya penuh. Oh, ini aja, nggak apa-apa. Pakai ini aja. Oh iya. Lanjut aja. Silakan. Yuk. Ya. Selfie. Silvi. Oke, baik. Terima kasih. Belum bisa. Saya baca surat Al-Baqarah ayat 266. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Nah, jadi kalau orang misalnya nggak mau infak atau dia infak juga dia tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dia punya kebun. Kebunnya itu sebetulnya menarik sekali. Ya di dataran tinggi, semuanya subur semua. Tapi nanti Allah katakan satu saat nanti datang angin. Anginnya bawa api. Cus. Habis kebunnya. Persis kayak yang di LA itu. Oh, Saya kan pernah tuh ke Malabo itu. Rumah mewah itu. Malibu ya. Malibu itu habis. Kok bisa angin bawa api coba? Tapi ayatnya udah ada itu. Rumah bagus-bagus. Rumah bagus-bagus, indah-indah itu. Insya Allah pinggir pantai. Tapi saya lihat videonya makanya kayak api itu kayak loncat gitu. Iya. Kayak ada yang gerakin gitu. Nah siapa sih yang gerakin? Allah. Lewat malaikatnya tinggal. Cus. loncat. Ya, sama juga kayak kalau Allah menyelamatkan coba yang di rumah makan berkah. Itu coba, kok bisa apinya dari sana seret loncat nih di sini selamat langsung sini. Iya. Karena rumah makan berkahnya sering bersedekah. Iya, karena hari Jumat rumah makan sering bersedekah itu. Ngasih Jumat itu. berkah. Sebetulnya banyak itu kan kalau orang mau mikir ya. Iya. Cuman kan orang kan kalau kita nggak lihat ayatnya seperti ini kan bisa juga setan masuk. Apalagi kan orang kan keseharian kita ini belum tentu kita ketemu sama orang yang ngaji semua. Belum tentu. Jadi kadang-kadang nggak nyambung nih kalau orang nggak ngaji. Kurang yakin ya Pak. Iya. Karena kita aja lupa besoknya. Terus diingat-ingat terus. Ya makanya kan ngaji itu yang paling intens itu seperti kita ini. Terus ada ngaji terus. Malam ada ngaji, pagi ada ngaji terus. Jadi ingatkan lagi, Jangan ingatkan kasih lagi. kesempatan setan untuk masuk. Iya. Jangan dikasih ruang setan untuk masuk itu. Nah, kemudian lagi infak ini juga sebetulnya kalau orang itu tahu ya, sebetulnya ini kan mendorong dia juga dekat sama Allah nih. Mendorong dapat para nabi doain dia juga nih. Mendorong supaya dapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Arti rahmat Allah itu kayak sayang Allah. Mendorong supaya Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Yang surat 9 ayat 99 itu. Jadi infak itu supaya dapat rahmat Allah juga soalnya itu. Jadi makin dia banyak bersedekah, rahmat Allahnya makin datang. Dia makin banyak sedekah, rahmat Allah makin dekat. Gitu. 999. 999. Silakan Ustazah Ani. Mas Ali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 99. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ini kan orang Arab nih. Orang Arab ini dia ngomong, tapi orang Arab ini baik. Baiknya kenapa? Ada orang Arab ini percaya kepada Allah dan hari kiamat. Dia ngomong nih, infak ini satu, supaya kamu dekat sama Allah. Infak ini dua, supaya kamu dapat doa para Rasul. Ini nggak dibantah oleh Allah. Malah Allah katakan bukan saja dua ini, tiga nih, supaya kamu dapat rahmat Allah. Mau cepat dapat rahmat Allah, nah berinfak sedekah nih, biar cepat dapat rahmat Allah. Yang keempat Allah kata apa lagi? Allah mengampuni dosa-dosa kamu juga itu.
Jadi salah satu sedekah itu supaya menggiring rahmat Allah turun ke kita. Digiring oleh Allah, digiring oleh Allah. Ya, bagaimana nggak digiring oleh Allah? Dia dekat nih sama Allah. Kemudian lagi Nabi juga doain dia. Gimana nggak? Luar biasa kita itu. Nah, cuman itulah ini. Karena setannya untuk berinfak juga besar juga. Besar. Jadi kalau orang itu nggak kuat-kuat, ya bisa keseharian orang ngomong, wah dia sih ya udah memang banyak uangnya, katanya itu bukan begitu. Jadi padahal nggak begitu. Nggak begitu. Dan saya lihat orang-orang yang sukses semua itu, kan saya kadang-kadang kan kalau misalnya kayak Pak Hadi Purnomo, apa sih kunci suksesnya? Kadang kita tanya sama sopirnya, apa ini begini. Oh begini tuh. Suka sedekah. Ujungnya ke sana semua. Selain sholat ya. Dulu Sandi Uno, saya kan ngajar juga situ kan. Saya tersik lagi. Oh iya juga. Ke sana lagi ujungnya. Sedekah lagi. Ke sana. Kemudian dulu kan ada namanya Akbar Tanjung nih. Oh iya. Zaman dulu kan. Menteri zaman kita dulu. Saya pernah diundang oleh keluarganya di Bekasi, diundang. Saya tanya, Pak Akbar itu ya hebat juga ya dia begini. Tapi Pak sedekahnya itu. Dulu ada orang ngundang saya ke rumah nih. Ke rumah. Terus selama dia di rumah menjemput saya nih. Dia cerita. Pak Zainuddin MZ itu dia bilang 50%. Hah? Oh ya, Ustadz zaman dulu ya. Bayangkan. Memang sebetulnya orang maju-maju tuh ujungnya sedekah semua. Orang maju, orang memperlakukan orang tua. Nah, melakukan orang tua itu benar. Dengan baik. Benar sekali. Jadi ini sebenarnya orang itu. Jadi kalau kita bertanya, iya juga Quran benar. Jadi kalau saya kan baca ayatnya nih, saya lihat di masyarakat. Jadi saya belajar juga Quran gedenya. Tinggal kita, kalau kita mau seperti itu, ya seperti itu. Kalau kita apa dikuatkan lagi oleh ayat Allah. Nah, mungkin kalau orang lihatnya situ sekaligus udah hilang kan. Kalau kita ngaji kan dikuatkan lagi oleh ayat Allah. Oh, ada ayatnya nih. Oh, ini ada ayatnya ini. Dan juga begitu kita meninggal juga nggak bawa apa-apa juga. Makanya kenapa orang tuh di akhir hayat aja yang diangat pertama bukannya mau sholat. Jangan dulu aku dimatikan semenit aja. Aku tuh pengen bersedekah dulu, ya Allah. Dan ternyata sebenarnya ayat ini supaya kita juga jangan lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak juga. Kadang-kadang orang kan lalai nih, begitu dia ngaji kenapa? Begitu cucunya udah gede nanti cicit. Ya kapan ngaji lagi coba? Akhirnya ngaji coba. Iya. Ya, dulu kan anak dibilang, oh anak, ya. Akhirnya lama-lama cucu, coba. Makanya Allah bilang di surat 63 ayat 9. Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat Al-Munafiqun ayat 9, 10-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu,
Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Di 6:39 Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai ingat Allah gara-gara harta sama anak. Kalau kamu sampai lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak, Allah katakan kamu itu rugi. Berarti kita nggak boleh dong lalai ngaji gara-gara anak, gara-gara harta, lalai tahajud gara-gara anak, harta. Jangan. Kalau enggak nanti kamu rugi. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya itu di ayat yang 10-nya itu. Maka Allah katakan jalan keluarnya, infaklah kamu di jalan Allah. Tapi ada batas waktunya. Sebelum hari kamu tidak ada jual beli lagi, tidak ada persahabatan lagi. Atau sebelum kamu sudah di ICU, nah baru kamu ngomong, ya Tuhanku, jangan dulu aku diwafatkan, tunggu sebentar, aku ingin bersedekah. Allah bilang, enggak, kata Allah, udah nggak ada waktunya lagi. Apa yang dibawa nggak ada. Kayaknya kalau kita dapat rezeki itu udah pikir aja untuk sedekah. Nah kita pikirin untuk sedekah, Allah bilang, gue tambah lagi loh, Ayatnya ditambah lagi, seret. Dan itu benar itu. Ya tambah lagi. Tapi ujiannya pasti ada. Pasti ada. Nabi aja lagi diuji kan. Nggak ada orang nggak diuji. Pasti diuji. Cuman bentuk ujiannya kepada orang itu beda-beda. Mungkin orang dari sini dari sini. Tapi pasti ada ujiannya. Tapi kalau kita sudah berinfak sedekah itu, ujian dari manapun juga kita anggap kecil dibandingkan dengan rahmat Allah yang kita rasakan. Dengan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, kita diperkenalkan sama orang-orang yang membawa kepada kita kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, itu lebih dari segala-galanya. Ya akhirnya ujiannya 5%, kebahagiaan kita 90% lewat kan. Ya anggap enteng aja ya. Yang penting kita sudah menemukan sesuatu yang benar, yaitu Quran. Kita udah nemu jalannya nih. Oh ini. Jadi kita nggak pusing lagi. Misalkan orang kita nggak pernah punya ujian gitu ya. Dan kita tuh banyak, cuman orang nggak tahu aja. Iya. Nah, kita bisa. Semua orang pasti punya ujian. Cuman kalau orang itu yang dia ngaji, yang dia sholat, yang dia infak, ujian itu ya anggap kecil. Nah kalau kita pikirkan dengan Nabi, coba ujiannya kan berat semua, kayak Nabi Ibrahim punya anak suruh sembelih. Nabi Ayub sakitnya coba. Nah cuman kalau orang yang dia dicoba terus dia kejar Allah, dia sholat, yang ngaji, dia infak, ini ujian, nanti akan naik, dia akan bangkit dia. Nanti orang akan terperangah. Tapi kalau dia bisa diuji, tidak digunakan dengan mendekat kepada Allah, ya makin terpuruk dia. Makanya ujian pasti ada orang itu. Cuman kalau dia menyikapi ujian itu dengan kembali ke jalan Allah, dengan dia mendekatkan diri kepada Allah, dia akan bangkit lagi. Malah lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau dia tidak kembali ke jalan Allah, dia lebih terpuruk lagi dia. Nah makanya kalau kita perhatikan benar juga. Ya misalnya contoh Nabi Yusuf. Gimana nggak beratnya ujian Nabi Yusuf? Kakaknya sendiri yang cemplungin ke dalam sumur, dijual, diangkat anak raja, senang-senang lah agak raja sebentar, malah ibu angkat sendiri. Udah ibu angkat sendiri, difitnah, terus dia yang salah, dia masuk penjara lagi. Masuk penjara, batas tahanan juga lama lagi coba. Temennya sendiri yang lupa. Tapi hebatnya apa dia? Begitu dia jadi raja, itu yang saudara-saudaranya tadi dimasukin ke istana semua. Sebenarnya ya Allah. Tidak dendam ya Pak. Tidak dendam.
nggak dendam dia. Ya memang sebetulnya orang itu seperti itu. Ya. Jarang mana begitu. Itu kan Nabi, Bu. Mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah. Tapi jangan sempat setan mas kita membenarkan setan. Nabi itu kan contoh bagi orang beriman. Iya. Kaki mau tanya, misalkan kita dapat dikasih orang rezeki kayak tadi deh Pak Kiai, kan? Terus kita keluarin lagi gitu? Keluarin. Oke, 50% gitu ya? Ya paling kurang 20. Oh, Kalau 50% berarti dia mau jadi orang kaya. oh Masya Allah. Ya, berarti dia berani jadi orang kaya. Amin. Nah, cuman bukan saja di momen itu saja, seterusnya lagi, dapat lagi, bagi dua lagi, dapat lagi, bagi dua Dari lagi. mana aja gitu? Oh, dari mana aja? Walaupun dikasih sama orang. Iya, siapa aja. Orang itu kan cuman Perantara doang. Itu kan Ngasih itu orang Allah. ngasih kita itu sebetulnya dari Allah, cuman perantara. Perantaranya ini orang ini nih. Tapi sebetulnya siapa yang gerakin dia coba? Allah juga kan. Lah orang kalau nggak digerakin Allah, 1000 perak aja orang bisa berantem. 1000 perak benar kan? Nah tapi kalau digerakin Allah yang gerakin nih. Kata Allah perintahin. Kasih dia. Kasih dia. Siapa yang berani kalau Allah udah gerakin? Nah itu ceritanya itu. Alhamdulillah, selesai sudah podcast kita. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya, atas ilmu-ilmunya tentang kenapa kita harus infak. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa menjalankan seperti apa yang tadi Pak Kiai jelaskan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang Amin, 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 Amin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran apa yang Pak Kiai jelaskan tadi. Ternyata kalau kita bersedekah, kita mengeluarkan harta kita, sesungguhnya itulah harta kita yang sesungguhnya. Bukan harta yang kita belanjakan untuk kita pribadi, tapi apa yang kita belanjakan untuk orang lain, itulah hak kita ini sebenarnya. Ketika kita menolong orang, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Insya Allah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan bacakan surat Ar-Rahman, surat 55 ayatnya 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Baik, mari kita doakan Pak Kiai. Amin. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Doa-doa Pak Kiai di tanah air maupun di tanah suci dikabul sama Allah. Amin. Apapun yang sedang Pak Kiai rencanakan, program-programnya semoga dimudahkan Allah. Amin. Dilancarkan Allah. Amin. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Sukses urusan dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan, semoga program-programnya sukses juga. Allah mudahkan, Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Dan kita semua mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.